Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Pak Ahad dalam pelajaran IPS, masih di tema 2, yaitu tentang sumber daya alam. Dalam pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam Pak Ahad bagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama itu adalah pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pelestarian makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah pelestarian energi fosil. Baik, kita masuki yang pertama, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, membiasakan untuk hidup hemat. Contohnya, mematikan air apabila air tersebut tidak digunakan, ya. Jadi kerannya dimatikan. Yang kedua itu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Contohnya, bila kita menggunakan AC atau membeli AC, itu kita menggunakan yang AC yang low watt, yang wattnya rendah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Maksudnya adalah apabila kita akan bepergian dalam jarak yang tidak begitu jauh, ya, kita bisa saja berjalan kaki ataupun naik sepeda, ya. Nah, itu adalah membiasakan untuk hidup hemat. Berikut yang kedua adalah mendesain rumah yang hemat energi. Ya, contohnya adalah rumah tersebut menggunakan listrik dari tenaga surya. Nah, berikutnya itu membuat ventilasi rumah yang cukup untuk pergantian angin dalam rumah, sehingga ya kita tidak memerlukan kipas angin terlalu diputar terus atau AC. Jadi bisa menggunakan angin yang berasal dari ventilasi tadi, ya. Nah, berikut menggunakan barang yang bisa diisi ulang atau didaur ulang. Kemudian menghindari juga dari benda-benda yang apabila kita tidak gunakan akan sulit hancurnya, ya. Seperti kantong plastik. Ya, kalau kita selesai digunakan, apabila dibuang dia tidak akan hancur. Berikut adalah hemat air. Ya. Dalam hemat air di sini, apabila kita seperti mencuci tangan, mencuci kaki, sisa-sisa cucian tersebut bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman atau menyiram tanah yang tadinya berdebu jadi tidak berdebu, ya. Yang kelima, membuat sumur resapan atau biopori, ya. Sumur resapan ini adalah agar air hujan yang nanti turun hujan itu tidak menggenangi di depan rumah. Dia masuk ke sumur resapan agar air tanah tetap terjaga, ya. Kemudian yang keenam, tidak memelihara hewan yang dilindungi, ya. Apabila di rumah kita ada hewan yang dilindungi, ya sebaiknya kita lepaskan atau kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilepaskan di alam bebas seperti di hutan lindung, ya. Nah, itulah tentang melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita masuki yang kedua, yaitu pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup Pak Ahad bagi menjadi 2, ya. Pertama adalah in situ, ya. Yang kedua adalah ex situ. Nah, baik, in situ adalah pelestarian makhluk hidup di dalam habitatnya, ya. Contohnya seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional, ya. Suaka marga satwa di Indonesia sangat banyak, ya. Pak Ahad hanya
memberikan hanya beberapa saja, ya, ada 5 Suaka Marga Satwa. Yang pertama adalah Suaka Marga Satwa Gunung Leuser, terletak di Aceh. Nah, Suaka Marga Satwa ini untuk melindungi kera, badak, dan gajah Sumatera. Kemudian yang kedua, Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, yang terletak di Jawa Barat, itu melindungi hewan badak Jawa. Yang ketiga, Suaka Marga Satwa Tanjung Puting di Kalimantan Tengah untuk melindungi bekantan, monyet yang hidungnya panjang, ya, dan orangutan. Yang keempat, Suaka Marga Satwa Long Sungai Berang, itu di Kalimantan Timur, untuk melindungi orangutan. Yang kelima, yaitu Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, yang terletak di Nusa Tenggara Timur, melindungi hewan komodo. Ya. Nah, sekarang yang kedua tentang ex situ. Ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitatnya. Ya, contohnya seperti kebun binatang, kebun raya, ya. Itu contoh-contoh dari ex situ, ya. Nah, itulah tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, sekarang kita memasuki yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu tentang pelestarian energi biofosil, ya, atau kita sering dengar sebagai energi alternatif, ya, pengganti energi fosil, ya. Nah, energi fosil atau bahan bakar fosil itu, ya, seperti minyak bumi, batu bara, ya. Jadi diganti dengan energi alternatif, ya. Yang pertama adalah energi biomasa. Energi biomasa ini adalah energi yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, kemudian kotoran manusia, dan kotoran hewan. Ya. Nah, yang dari tumbuhan, apabila diolah, ya, energi ini akan menghasilkan bahan bakar nabati. Sedangkan yang dari kotoran hewan dan kotoran manusia diolah, itu menjadi energi yang disebut biogas. Berikut yang kedua, energi panas bumi atau geotermal. Manfaatnya adalah untuk membangkitkan tenaga listrik. Yang kedua, untuk mengeringkan hasil pertanian. Yang ketiga, untuk pariwisata air panas. Ini adalah memanfaatkan energi panas bumi. Berikut, yang ketiga, energi etanol. Energi etanol ini adalah proses fermentasi dari tanaman, jagung, gandum, tebu, atau kentang, ya, sebagai campuran bahan bakar kendaraan. Dan yang keempat, energi gelombang laut. Energi gelombang laut ini dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, namun terbatas, ya. Yang kedua itu sebagai membantu transportasi laut. Nah, itulah tentang energi pengganti biofosil, ya. Nah, sampai di sini pelajaran dari Pak Ahad. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Pak Ahad akhiri pelajaran Pak Ahad sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat.